Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Velsis Leopoto dengan NIM E1E12409. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus saya, yaitu penerapan algoritma Navier untuk klasifikasi diabetes mellitus pada dataset PIMA Indians diabetes berbasis rapid minor. Kemudian masuk pada slide pertama, penyakit diabetes mellitus merupakan suatu kondisi metabolik kronis yang prevalensi terus meningkat secara global. Dari deteksi dini jadi sangat krusial untuk mencegah komplikasi serius yang berdampak pada kualitas hidup penderitanya. Dengan hasil studi saya ini menggunakan algoritma Gaussian Bayes untuk mengklasifikasi risiko diabetes mellitus menggunakan PIMA Indian Diabetes Dataset yang bersumber dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease atau NIDDK dengan dataset yang terdiri dari 768 rekam medis perempuan suhu PIMA dengan 8 atribut klinis numerik, yaitu dalam proses analisis pre-processing, kemudian masuk pada missing value melalui mean imputation dan normalization score, pada pembangunan model probabilistik berbasis teorema Bayes dengan evaluasi menggunakan 10-fold cross-validation pada platform Rapid Minor Studio. Dari hasil eksperimen menghasilkan bahwa sekitar akurasi 77,21% dan presisi 73,8%, recall 56,72% dengan spesifikasi 87,20% dengan F1 score 63,83% dengan nilai AUSI sebesar 0,891. Kemudian atribut konsentrasi glukosa plasma terbukti menjadi prediktor paling diskriminatif dari hasil studi kasus ini. Kemudian masuk pada pendahuluan sendiri. Nah, untuk latar belakang itu urgensi masalah di sini kita tentunya nggak asing dengan diabetes, tetapi kita belum tahu seberapa sadar masifnya skala permasalahan diabetes ini pada secara global. Nah, menurut International Diabetes Federation tahun 2023 ini terdapat sekitar 537 juta orang dewasa di seluruh dunia itu menghidup dengan diabetes mellitus. Dari angka proyeksi akan terus meningkat sehingga mencapai 783 juta jiwa pada tahun 2045. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi, kalau Indonesia sekarang berada pada posisi ke-7 sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia, yang artinya ini menjadi masalah kesehatan global termasuk pada negara kita sendiri, yaitu pada Indonesia. Nah, untuk diabetes sendiri juga, dari tantangan utama yang penanganan diabetes sendiri itu adalah sifatnya yang asimptomatik pada tahap awal, sehingga deteksi dini menjadi sangat kritis. Dari keterlambatan diagnosis itu berpotensi menimbulkan komplikasi serius meliputi neuropati diabetik, neuropati, penyakit kardiovaskular, hingga amputasi akselerabilitas. Dan kemudian hal ini mendorong pengembangan sistem prediksi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang mampu untuk menganalisis parameter klinis secara tepat dan akurat. Dari seiring perkembangan mesin learning, itu berbagai algoritma klasifikasi telah diaplikasikan dalam bidang medis, dan yang digunakan sekarang adalah NetBayes. Itu merupakan salah satu algoritma populer terbaik untuk implementasinya. Walaupun ada beberapa juga seperti Random Forest, dan XGBoost, itu saya sekarang lebih menggunakan NetBayes sendiri karena algoritma ini menggunakan pendekatan probabilistik berbasis teorema Bayes yang memungkinkan bahwa klasifikasi binary dengan akurasi kompetitif itu dibandingkan dengan algoritma yang lebih kompleks. Dari penelitian saya juga, saya penelitian dari studi kasus saya memanfaatkan PIMA Indian Diabetes Dataset yang dikumpulkan oleh National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease (NIDDK). Saya gunakan dari dataset Amerika Serikat, yang salah satunya benchmark dataset medis internasional yang paling sering digunakan dalam riset machine learning dalam bidang kesehatan. Kemudian untuk dataset PIMA Indian sendiri tadi, jangan dulu. Okay, so after that itu ada beberapa yang digunakan di sini yang saya tawarkan untuk tujuan penelitian saya. Itu saya menggunakan penelitian dari 3 tujuan utama, yaitu pertama, mengimplementasikan algoritma Bayes untuk klasifikasi database mellitus. Kedua, untuk mengevaluasi performa model secara konvensional menggunakan metode akurasi, presisi recall, spesifitas F1 score dan AUSI. Dan kemudian ketiga itu menganalisis kontribusi setiap atribut dalam kemampuan diskriminasi model pada klasifikasi sendiri. Untuk klasifikasi di sini. Oke, di sini itu ada beberapa. Nah ini, oke, ada beberapa algoritma yang jangan dulu. Nah di sini untuk formulasinya sendiri, untuk algoritma
Naive Bayes. Nah, Naive Bayes sendiri tuh algoritma yang saya gunakan untuk probabilistik yang dilandasi oleh teorema Bayes. Dari kata naive sendiri merujuk pada asumsi bahwa setiap atribut bersifat independen atau satu sama lain dengan terhadap kelas tertentu. Contohnya seperti asumsi yang sederhana namun cukup kita gunakan. Kemudian pada formulasinya itu adalah P dari C given X sama dengan P dari X given C. Kemudian dikali P dari C di sini, P dari C yang ini. Bukan mana. Nih, yang ini. Untuk argumen ini, P dari C. Untuk P dari C. P dari C di given X sama dengan P dari C dari X given C. Kemudian dikali P dari C dibagi P dari X, yang artinya untuk probabilitas sendiri itu suatu data dimasukkan pada kelas tertentu, kemudian dihitung berdasarkan probabilitas prior kelas tersebut dari fungsi likelihood-nya yang diberikan, dari likelihood dari data yang diberikan. Untuk dataset diabetes sendiri untuk menggunakan atribut numerik, jadi digunakan pada varian Gaussian Naive Bayes yang mengasumsikan bahwa setiap atribut itu mengikuti distribusi normal parameter distribusinya yaitu nilai rata-rata dan varian 0,2 dari dihitung dari data pelatihan yang setiap kombinasi tersebut dari kombinasi antara atribut dan kelas. Kemudian untuk dataset PIMA diabetes. Nah, untuk dataset PIMA diabetes sendiri di sini itu menggunakan, kalau kita lihat pada dataset ini saya kumpulkan dari UC Machine Learning Repository. Dataset ini merekam medis perempuan suku Pima dan Indian berusia minimal 21 tahun dengan memiliki sekitar 9 kolom, yaitu 8 baris atribut klinis numerik sebagai prediktor dan 1 atribut outcome sebagai label kelas, yaitu atribut prediktor meliputi yang pertama, frekuensi yaitu jumlah kehamilan, glukosa, konsentrasi glukosa plasma pada dalam satuan miligram per deciliter, kemudian blood pressure yaitu tekanan darah distolik dalam mmHg. Itu skin thick. Yang keempat ada skin thickness, yaitu ketebalan kulit dalam tricep dalam milimeter. Kemudian kadar insulin dari serum 2 jam dalam satuan mikrounit per milimeter. Kemudian ada BMI, yaitu indeks massa tubuh dalam kilogram per meter persegi. Dan selanjutnya ada diabetes predictive function, yaitu fungsi dalam mempersatukan bahwa riwayat diabetes keluarga. Kemudian ada usia dalam tahun. Oke, dan selanjutnya. Nah, sedangkan kalau misalnya atribut outcome itu lebih label biner. Jadi misalnya 0 itu untuk negatif diabetes dan 1 untuk positif diabetes. Kemudian pada Rapid Manner Studio, nah, untuk Rapid Manner Studio sendiri itu platform untuk analitik data dan machine learning berbasis antarmuka visual drag and drop yang dikembangkan oleh alat-alat Rapid Manner. Nah, kalau untuk platform ini memungkinkan pengguna membangun alur kerja analisis data secara visual tanpa menulis kode program, dan ini memudahkan peneliti atau pelajar juga dalam bidang kesehatan yang mungkin tidak memiliki latar belakang pemrograman. Nah, untuk studi kasus saya sekali ini, saya juga menggunakan beberapa penelitian terdahulu, yaitu beberapa penelitian relevan yang menjadi referensi. Yang pertama itu ada Wahid dan Sukla tahun 2023, yang dimana mereka menggabungkan Naive Bayes dengan teknik SMOD itu pada dataset yang sama dalam mencapai akurasi 80,5% tahun 2022, yaitu membandingkan pada tahun 2022 itu membandingkan 5 algoritma klasifikasi dan menemukan Naive Bayes mencapai akurasi 76,3%. Kemudian Nassim Hujat tahun 2022 mendata kalau misalnya 30 penelitian menyimpulkan bahwa pendekatan ensemble umumnya itu memberikan performa terbaik, tapi pada Naive Bayes di sini itu tetap unggul karena dari efisiensi dan Kartiko tahun 2022 menunjukkan bahwa efektivitas Rapid Miner sebagai alat penelitian kesehatan berbasis data. Nah, kalau misalnya kita masuk pada metodologi penelitian. Nah, untuk metodologi penelitian saya menggunakan metodologi Knowledge Discovery atau Database atau KDD dengan pendekatan eksperimental kuantitatif deskripsi analitik, yaitu seluruh tahapan dilaksanakan dengan platform Rapid Miner Studio versi 9,10 Community Edition. Nah, untuk sumber data yang saya gunakan itu menggunakan PIMA India Diabetes Database yang didistribusikan melalui UC Machine Learning Repository dengan total dataset sekitar 768 rekam medis. Dari kita perhatikan kalau misalnya dari gambar satu ini, nah, dari gambar satu ini dilihat bahwa untuk distribusi kelas yang tidak seimbang sebanyak 500 data atau 65,1% termasuk kelas negatif diabetes. Dan kalau misalnya dari 268 data atau 34,9% itu termasuk kelas positif diabetes. Nah, jadi dari keseimbangan ini kita perlu perhatikan bahwa untuk representasi hasil, terutama untuk metrik rekal. Nah, pada
preprocessing atau pada pra-pemrosesan data. Nah, di sini sebelum dimodelkan ada beberapa tahap yang saya lakukan. Tahap pertama itu penanganan missing value. Jadi secara medis nilai nol pada atribut seperti glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin dan BMI itu tentunya kurang cukup. Jadi nilai nol yang ini menandakan bahwa datasetnya tidak tercatat. Jadi di rapid miner nilai-nilai nol ini diganti dengan tanda missing menggunakan operator replace atau dideteksi dengan detect missing value. Kemudian tahap kedua di gambar 2 ini. Nah, di gambar 2 ini sendiri menunjukkan bahwa di sini kalau distribusi missing value, jadi atribut insulin itu memiliki missing value terbanyak, yaitu 374 data atau yang berarti hampir setengah dari data insulin tidak tercatat sendiri. Jadi diikuti dengan skin thickness dengan 222 data atau 29,56%. Sementara kalau atribut lain seperti glukosa itu hanya memiliki 5 data saja, sedangkan blood pressure 35 data dan BMI 11 data. Kemudian semua missing value ini ditangani dengan mean imputation, yaitu mengganti nilai yang hilang dengan rata-rata tersebut menggunakan operator replace missing value di rapid miner. Dan tahap kedua itu ada normalisasi z-score, itu menggunakan operator normalisasi rapid miner untuk menyeragamkan skala atribut. Nah, di sini meskipun ada bersifat opsional juga untuk Gaussian FBS, tapi ini saya tetap lakukan untuk konsistensi analisisnya. Kemudian tahap ketiga itu pengaturan label, di mana atribut outcome ditetapkan sebagai variabel tercatat menggunakan operator setlord yang dikonversi sekitar tipe nominal menggunakan operator numerical to polinominal. Kemudian pada alur kerja rapid miner. Nah, untuk alur kerja rapid miner sendiri, di sini dimulai dari operator CSV atau read dataset yang saya membaca file dataset, kemudian masuk ke set row untuk menetapkan bahwa outcome sebagai label, kemudian masuk ke replace missing value untuk imputasi data hilang, diikuti dengan normalize untuk standarisasi skala, dan masuk ke blok utama cross validation yang di dalam itu berisi tiga sub operator. Yang pertama naive Bayes untuk pelatihan model, kemudian ada apply model untuk menerapkan model pada data uji, dan performance untuk menghitung metrik evaluasi. Dan terakhir itu hasil evaluasi yang ditampilkan melalui operator performance di luar blok cross validation. Dengan workflow kita dapat lihat bahwa dieksekusi dengan menggunakan satu tombol run ya gitulah. Kemudian pada evaluasi model sendiri, di sini ada untuk evaluasi model saya menggunakan 10 kali fold cross validation. Dari cara kerjanya itu dataset saya dibagi secara acak menjadi 10 bagian proporsional atau fold. Pada iterasi pertama, fold ke-1 itu digunakan sebagai data uji, dan 9 fold sisanya itu sebagai data latih. Jadi proses ini saya ulang sebanyak 10 kali dengan fold mendapat kesempatan bahwa jadi data uji tepat 1 kali. Jadi hasil akhirnya itu rata-rata dari 10 iterasi tersebut yang memberikan bahwa estimasi performa yang saya ini lebih robust dan tidak bias dibandingkan single test split. Nah, kemudian pada hasil pembahasan sendiri, kalau untuk hasil pembahasan mana tuh? Nih. Ini hasil pembahasan. Nah, untuk hasil pembahasan sendiri dapat kita lihat bahwa di sini saya menggunakan operator statistik rapid miner yang hasilnya dicantum pada tabel kedua di sini. Itu beberapa hal yang perlu kita lihat, bahwa pertama, atribut insulin itu memiliki variabilitas tinggi dengan standar defisiensi sekitar 118,78 dengan rentang nilai yang sangat lebar dari 14 hingga 846 mili, dan menunjukkan bahwa distribusi yang sangat besar. Kemudian menunjukkan bahwa distribusi itu tersebar. Kemudian pada yang nilai kedua, atribut glukosa berada pada rentan 44 hingga 199 mili DL ya, dengan rata-rata sekitar 131,69, menunjukkan bahwa fase klinis ini menunjukkan klinis yang signifikan. Kemudian yang ketiga dari kolom missing dapat dilihat bahwa jumlah data yang hilang masing-masing itu memiliki atribut sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya. Kemudian pada diskriminasi atribut pada gambar keempat, gambar keempat di atas ini. Nih gambar keempat. Nah, di sini untuk ketinggian di sini. Nah, untuk tingkat diskriminatif atribut terhadap kelas diabetes. Nah, kalau untuk kelas diabetes sendiri, kita lihat bahwa di sini untuk gambar 4 itu menampilkan skor diskriminatif atribut terhadap kelas diabetes dengan skor menghitung yang di skor ini dihitung menggunakan pendekatan mirip Cohen, dia itu selisih rata-rata antar kelas dibagi dengan defisiensi gabungan. Kemudian semakin tinggi skornya, semakin baik atribut tersebut dalam membedakan pasien diabetes yang tidak. Jadi saya ulang, semakin tinggi skornya, semakin baik atribut tersebut dalam membedakan pasien
diabetes dari yang baik dan yang tidak. Kemudian untuk hasilnya, di sini sangat jelas kalau glukosa itu memiliki skor diskriminasi tertinggi sebesar 0,998, hampir sempurna. Jadi ini masuk ke konsentrasi glukosa plasma, itu adalah prediktor yang paling kuat untuk diabetes mellitus. Posisi kedua itu ditempati oleh BMI dengan skor 0,689 dengan prediktor yang kuat yaitu diabetes mellitus dengan kemudian diikuti diikuti dengan umur itu sebesar 0,634, sementara atribut blood pressure itu memiliki skor terendah dengan 0,307 yang menunjukkan bahwa kontribusinya itu yang paling kecil dalam membedakan kedua kelas. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau kadar gula darah itu lebih indikator yang utama dalam diagnosis diabetes. Nah, untuk distribusi Gaussian Bayes di sini, nah untuk Gaussian model Gaussian FBS itu di gambar 5 itu memvisualisasikan bahwa distribusi probabilitas Gaussian yang terjadi pada model FBS untuk kedua atribut yang paling diskriminatif yaitu glukosa dan BMI. Nah, untuk bagian kiri itu atribut glukosa yang kita bisa dapat lihat bahwa di sini ada dua kurva distribusi normal dari garis solid untuk kelas negatif dengan rata-rata 110,0 mg dengan garis putus-putus untuk kelas positif dengan rata-rata 141,3 mg dengan dua kurva yang cukup terpisah. Jadi berarti model ini dapat membedakan di mana kedua kelas yang baik dengan berdasarkan nilai glukosanya. Kemudian pada grafik yang sebelah kanan itu untuk atribut BMI. Jadi polanya serupa, dapat dilihat juga kalau misalnya kelas positif ini memiliki rata-rata BMI lebih tinggi yaitu dengan 35,14 miligram dibandingkan dengan kelas negatif 30,86 kg. Nah, preferensi kurva yang ada itu mengindikasikan bahwa kalau misalnya BMI juga yang merupakan prediktor yang cukup masuk. Nah, ini ya, jadi untuk model Gaussian Bayes itu tidak hanya menyimpan nilai-nilai rata-rata saja, tapi juga menyimpan seluruh parameter distribusi Gaussian untuk setiap atribusi kelas. Nah, untuk confusion matrix pada gambar 6 di sini, nah untuk hasil confusion matrix itu hasil dari 10 fold cross validation yang dimasukkan pada tabel ketiga dari visualisasi pada gambar 6 merupakan confusion matrixnya. Jadi kalau misalnya kita lihat confusion matrix di sini terdiri dari 4 sel, yang sel pertama itu kiri atas adalah true negatif dengan nilai 436. Jadi artinya modelnya itu benar-benar memprediksi bahwa ada sekitar 436 pasien itu prediksi sebagai tidak diabetes. Dengan kemudian ada sel kedua karena atas itu ada false positif dengan sebesar 64. Jadi model ini salah memprediksi bahwa ada 64 pasien negatif ya, yang sebagai positif. Jadi mereka ini lebih ke false alarm gitu atau type error. Nah, misalnya kemudian yang ketiga kiri bawah itu adalah false negatif atau false negatif sebesar 116 model mendapatkan bahwa itu maksudnya 116 pasien itu sebenarnya positif diabetes, tapi dari sini disebut bahwa misdetection atau type 2 error gitu, kayak ini sebenarnya tuh ini tuh positif diabetes tapi mereka asumsi bahwa itu negatif. Nah, kemudian yang sel keempat yaitu kanan bawah itu ada true positif atau betul-betul terkena diabetes sebesar 152 model mendeteksi bahwa 152 pasien itu prediksi kena diabetes. Jadi dari total 768 data itu modelnya benar di dalam 436 ditambah dengan 152 sama dengan 588 prediksi dengan salah dalam 64 ditambah 116 dengan sama 180 prediksi. Jadi di sini oke, kita masuk ke tabel metrik evaluasi model FBS. Nah, kalau untuk akurasi di sini kita bisa lihat bahwa untuk nilai metrik performa model FBS itu sendiri adalah akurasi sebesar 77,21% diperoleh dari 588 prediksi benar dibagi dengan 768 total data dan masuk ke dalam kategori baik. Kemudian pada presisi sebesar 73,08% itu artinya dari seluruh pasien dapat diprediksi pada positif diabetes oleh model Tiotyuk dengan 73% diantaranya itu memang betul-betul positif dengan tingkat false alarm yang dapat ditoleransi dalam konteks screening awal. Kemudian pada recall atau sensitivitas sebesar 56,72% ini masuk pada metrik yang kita bisa lihat kalau recall mengukur kemampuan model menangkapi seluruh kasus positif dan sesungguhnya dengan nilai 56,72%
72% berarti model hanya berhasil mendeteksi sekitar 57 dari setiap 100 pasien diabetes, dan masih ada 43% yang terlewat, dan kategori itu masuk pada cukup. Nah, spesifikasi sebesar 87,20% ini lebih baik karena artinya model sangat andal dalam mengidentifikasi bahwa pasien itu yang benar-benar diabetes ini penting untuk menghindari overdiagnosis. Dan F1 score sebesar 63,83% itu masuk merupakan rata-rata harmonik, presisi, dan recall yang masuk pada kategori cukup. Dan yang terakhir dari AUSI dan ROC curve sebesar 0,891 ini mengindikasikan bahwa kemampuan diskriminasi model itu sangat baik, jauh di atas klasifikasi yang nilainya 0,5. Nah, untuk ROC curve, nah di sini untuk ROC curve sendiri lebih ke apa ya? ROC curve sendiri. Sini ROC curve itu menampilkan bahwa ROC curve atau Receive Operation Characteristic Curve dari 10 iterasi cross validation itu garis abu-abu sendiri ini mewakili bahwa ROC tiap fold. Jadi sementara garis hitam tebal sendiri ini merupakan kayak rata-rata seluruh fold dengan AUSI 0,891 plus minus 0,03. Dari garis putus-putus sendiri ini garis putus-putus diagonal itu masuknya database baseline random classifier dengan AUSI 0,5. Jadi semakin jauh kurva dari garis diagonal ke arah pojok kiri atas itu semakin baik kemampuannya diskriminasi model. Jadi kurva kita yang mendekati pojok kiri atas yang mengkonfirmasi bahwa kalau model ini mampu membedakan kelas positif dengan kelas negatif dengan probabilitas tinggi, yaitu AUSI 0,891 dalam kategori excellent atau menurut standar evaluasi model klasifikasi. Kemudian pada learning curve view, nah learning curve di sini pada gambar 9 itu menampilkan bahwa learning curve model itu masuk memvisualisasikan bagaimana performa model berubah dari sering bertambahnya jumlah data pelatihan. Jadi kalau misalnya garis solid hitam ini sini itu training score, sementara garis putus-putus itu cross validation. Jadi saya ulang, kalau garis hitam tebal itu training score, sementara garis putus-putus itu cross validation score. Yang kita lihat bahwa ada gap antara kedua garis tersebut. Jadi kalau misalnya gap terlalu besar, berarti modelnya mengalami overfitting atau terlalu menghafal data latih. Sedangkan kalau misalnya keduanya sama-sama rendah, itu berarti model mengalami underfitting atau kurang belajar dari data-data. Tapi dari grafik ini bisa kita lihat bahwa sekitar 400 sampel pada kedua kurva itu mulai konvergen dan berhimpit pada kisaran 77% yang menunjukkan bahwa model ini dalam kondisi yang bias variance trade off atau yang baik. Jadi kita jadi dataset ini tidak overfitting maupun tidak underfitting juga. Nah, untuk pembahasan, jadi dari hasil akurasi 77,21% yang kita peroleh sangat konsisten dengan penelitian terdahulu menggunakan data yang algoritma yang sama. Dari melaporkan bahwa 76,3% dari Kumari dan Citra tahun 2023 memperoleh 77,88%. Jadi kita konfirmasi kembali pada hasil validasi data kita. Namun hasil nilai recall mereka itu 56,72%. Jadi catatan penting dalam konteks kalau misalnya false negatif yang tinggi itu 43,20% kasus diabetes itu tidak terdeteksi. Jadi berpotensi menyebabkan keterlambatan diagnosis yang serius dari dua faktor penyebabnya. Kemudian untuk faktor pertama itu ada pelanggaran asumsi independensi. Jadi NFBS itu mengasumsikan bahwa semua atribut independensi satu sama lain. Jadi seperti glukosa, insulin, BMI itu memiliki korelasi yang signifikan. Dari ketiganya itu saling berhubungan secara psikologis. Nah, fisiologis. Kemudian pelanggaran asumsi ini itu menurunkan kemampuan model dalam mendeteksi kelas positif. Dari kemudian kedua itu kelas imbalance atau keseimbangan kelas. Jadi ingat kalau misalnya dataset kita memiliki 65,1% data negatif versus 34,9% data positif, itu maksudnya model cenderung lebih bias ke mayoritas kelas negatif, sehingga kemampuannya mendeteksi kelas monitor itu positif jauh lebih lemah. Nah, dari sisi positif, spesifikas 87,20% menunjukkan bahwa model sangat baik dan melindungi pasien non-diabetes dari overdiagnosis, dan AUSI 0,891 itu mengkonfirmasikan bahwa kemampuan diskriminasi global yang sangat baik. Kemudian pada perbandingan algoritma. Nah, untuk perbandingan algoritma di sini untuk memberikan konteks yang lebih masuk itu kalau misalnya dari tabel ini dari tabel ini bahwa kita bisa lihat kalau misalnya
Pertama, SVM itu mendapatkan akurasi tinggi sebesar 77,34% dari selisih 0,13% dari Nick Bayes. Nah, perbedaannya itu sangat kecil, namun SVM itu memerlukan waktu komputasi yang jauh lebih lama dan sulit diimplementasikan. Kemudian kedua, Random Forest juga awalnya saya mengenal Random Forest, tapi dengan mengkulin Nick Bayes itu udah mereka sebesar 64,18% dibandingin dengan 56,72%. Ini berarti Random Forest lebih baik dari mendeteksi kasus diabetes yang sesungguhnya untuk manfaat yang lebih bagus lah. Dan ketiga, decision tree masuk memiliki akurasi rendah dengan sebesar 73,699%, namun rekalnya 61,40% lebih tinggi dari NFBS sebelumnya. Nah, kesimpulannya kalau misalnya NFBS itu menawarkan keseimbangan optimal secara akurasi, kecepatan komputasi, dan kemudahan interpretasi, tapi ia menjadi pilihan yang relevan lah untuk fasilitas kesehatan dan gitu. Kemudian pada di sini masuk pada masuk pada kesimpulan kalau misalnya di sini mana ya? Jadi kalau misalnya pertama itu algoritma Gaussian-Bayes itu berhasil mengimplementasikan untuk klasifikasi diabetes mellitus menggunakan PIMA Indian diabetes untuk melalui platform Rapid Miner Studio tanpa satu baris kode pun. Jadi kalau misalnya mau mencapai performa konvensif akurasi 77,21%, presisi 73,0,8% dengan recall 56,70% dengan spesifitas 87,20% dan advanced score 63,83% dengan AUSI 0,891. Jadi ketiga konsentrasi glukosa per plasma itu menjadi prediktor paling diskriminatif dengan skor 0,998 jauh mengukuli atribut lainnya, diikuti dengan BMI dan usia. Kemudian keempat, Rapid Miner Study itu terbukti bahwa lebih efektif untuk platform machine learning visual yang aksesibel, tidak hanya untuk pelajar saja, tapi juga untuk tenaga medis yang lebih meneliti di bidang kesehatan. Kemudian untuk saran pertama, ada menerapkan teknik SMOT juga atau synthetic minority oversampling teknik untuk menangani keseimbangan kelas. Jadi untuk pendekatan sebelumnya itu memberikan bahwa pendekatan ini meninggikan akurasi hingga 80,5%. Kemudian untuk eksplorasi algoritma ensemble seperti Nova atau SGBoost itu secara konsisten lebih memberikan performa lebih tinggi seperti terutama pada teknik recall. Kemudian pada fitur selection atau mengelasi atribut itu kurang relevan sebenarnya. Jadi nggak perlu untuk menggunakan menggunakan information gain atau recursive feature elimination. Dan kemudian yang keempat itu menggunakan antarmuka berbasis web juga kalau misalnya yang mau buat untuk aplikasi mobile dan untuk langsung membantu tenaga medis. Nah, demikian presentasi saya mengenai penerapan algoritma NFBS untuk klasifikasi diabetes mellitus. Jadi saya harap dengan studi kasus saya ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pengembangan sistem dini deteksi diabetes berbasis data maupun sebagai referensi akademis juga untuk teman-teman sekalian. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya Filsastia Poto. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.